everything udah selesai, everything selesai, besok aku bakal balik. Penting kenapa BTW ini jamnya malam dan kenapa aku baru merekamnya sekarang? Because empty. Kamar mandinya kosong juga. Itu aku. So, mengenai 3 video tadi, sebenarnya aku 3 poin yang tadi aku bilang di video ini, aku ingin ngejelasin satu persatu dengan sama kalian. Mumpung ini sepi dan teman sekamarku lagi keluar, dia bilang ketemu sama temannya. I don't care. Dia oke mereka. Ya, aku nggak pernah peduli sama teman-teman perjadian yang mau mereka kemana. Aku nggak ikut. Aku biasanya di kamar, stay here, playing game. I love playing game. Why not? Jadi ya, pertama aku harus bilang ke kalian, aku mandi dulu. Nginep nggak? Oke. Aku udah selesai mandi sekarang. Oke. Let's go to the video. Where is that? Gue pakai ini. Perlu sekitar 3 kertas mungkin. Jaga-jaga. Gue suka angkat 3, so jangan nanya kenapa. Satu alasannya, entah itu sakral di hidup. So, penting ngomongin buat. First adalah gue lupa kemarin, tapi gue ingat. Gue lupa urutannya, tapi gue ingat. Yang pertama, let's talk about business first. Gue nggak tahu kalian bisa baca nggak bisnis gue, TGU. Jadi gini, TGU udah setahun berjalan, setahun lebih kalau nggak salah ya sekitar lebih 2 bulan. Jadi gue nggak perlu cerita banyak setahun itu gimana, tapi gini, dalam setahun TGU itu mengalami drop. Setelah itu di masa lebaran itu naik, dan di pertengahan tahun itu drop. Kita profit tapi drop istilahnya. Ini ambang batas yang anggap ya, ambang batas. Di sini tadi minus awal tahun, lebaran naik, kita tinggi sampai istilahnya balik modal ya, titik nol itu terhempas lagi ya ke atas. Habis itu kita turun lagi profitnya, tapi tidak minus. Profit turun, tapi tidak mengambil modal, istilahnya bagus sampai pertengahan tahun. Ada masa dimana aku beli carry. Aku gambarin lagi buat kalian. 2023, 2024. So, jelek gambarnya. Jadi dari grafik ini 2023, modalnya segini, kita mengalami drop, istilahnya minus sedikit, 7 juta. Habis itu Januari dan sampai lebaran, kita mengalami naik yang bagus, signifikan yang bagus, turun, naik sedikit, turun, harusnya ini lebih rendah ya, anggaplah ini gunung-gunung yang setelah ini lebih rendah, naik lagi, lebih rendah, kita minus. Ada penaikan penjualan, naik, rendah, dan now di Desember, dari bisnis, it's always profit. Selalu bisnisku itu menghasilkan uang, selalu menghasilkan uang. Sedangkan di bisnisku cuman menghasilkan profit sampai 2 juta, 3 juta, 1,7 juta minus, for sure, right? Bulan pertama, it's not big deal, 1,7 juta minus. What's up? Nothing wrong about it, Dan bulan depannya bisnisku cuma menghasilkan 600.000 profit bersih, dan gajiku harus aku ambil 2 juta, dan tentu aku minus menjadi 1 jutaan. Bulan depannya lagi bisnisnya profit, tapi tidak terlalu menghasilkan, mungkin 300.000, 150.000 itu bersihnya. Dan minusnya sampai 2,7, aku tetap mengambil uang dari gajiku
and go on and on and on. Dan ada dua faktor yang mempengaruhi kenapa bisnisku bisa minus. Satu faktor yang utama itu aku kehilangan banyak pelanggan sebenarnya. Oke, aku jujur aja, banyak pelangganku adalah warung Madura kebanyakan, 80%. Dan warung Madura itu pemiliknya tidak di warung, bosku. Mereka yang menjaga warung itu adalah anak buah dari pemiliknya. Entah itu orang dari mana, entah siapa, I don't know. Ketika orang yang berjaga itu diganti, misalnya dia pulang kampung misalnya, dan ada datang orang yang baru, kalian pikir orang yang baru ini akan setia dengan kalian? No. Mereka bakal gak peduli kalian siapa, kalian mau udah dagang telurnya udah setahun, 3 tahun di warung itu, mereka gak peduli, mereka bawa pelanggannya sendiri, bosku. It's happen. 60% pelangganku hilang gara-gara hal-hal kayak gitu. Itu di luar kontrolku. Awalnya aku berprestasi ya. Gimana ini? Yang kedua, dari operasional, aku menurunkan jam operasional bisnisku, cause I'm tired, okay? gue capek, bos. Oke, jujur gue capek ngurusin bisnis satu ini, capek, bos. Karena satu gue sendiri. Dan gue itu gak selamanya sehat, bro. Bayangin, kalian pasti ngeliat videoku yang di video pertama kan, yang aku ngangkat telur sendiri, aku ngangkat dari mobil telur yang baru, bawa ke tehel, ke lantai teras rumah itu, sorry bukan tehel, mohon maaf, ke teras rumah. Habis itu aku masukin telur yang baru itu ke dalam rumah, karena rumahku sendiri sebagai gudang. Aku keluarin telur yang lama ke teras itu lagi dan masukin ke mobil lagi. Itu 1,5 jam aku nyelesain telur sebanyak 150 krat. Oke, 150 krat. Itu dikecil, bros. Kecil. Orang-orang itu 600 krat, 800 krat. Aku 150 krat, bros. Itu pun beratnya seperti itu loh. Kebayangkan kenapa aku nurunin jam operasionalnya. Nah, dari segi dua faktor yang pelangganku hilang, jam operasionalnya menurun, dua combo, bro. Dua kill shot istilahnya. Dua double kill lah istilahnya. Ya, dari double kill itu ya profitku nurun ya pasti. Aku awalnya menerima profitku nurun. Oke, mungkin menurunnya nggak seberapa. Ternyata aku cuma profit bersihnya 150.000. Universe tell me different. I can't do it. Setelah aku memiliki mobil carry yang awalnya aku pakai Suzuki Katana, sekarang pindah ke carry, aku tahu 100% gimana apakah aku masih cocok di bisnis itu atau enggak. Ternyata I'm not good at it. Okay, I'm not good at it. Okay. Dua faktor yang membuat aku nggak bagus di bisnis I'm not good at it at my business. Bukan karena aku malas, bos. Jujur, bukan karena aku malas. Nah, satu faktornya, aku masih kerja. You see, aku berjadin sekarang. Kalian pikir berjadin itu enak, tidur di hotel, habis itu dapat uang. Ya, dapat sih, tapi dikit. Ya, aku gak mau terlalu banyak menjelaskan itu. Bukannya gimana, aku takut salah ngomong, tapi jujur, dapatnya dikit, bro. Nah, dari berjadin dari aku ngurus sebagai orang bawahan bendahara. Bayangin, bawahan bendahara, bos. Ngurus uang. Lu kira gampang ngurus uang? Tapi kan ada kalkulator, bos. Lu kira gampang pakai kalkulator? Lu kira gampang ngurus Excel? Nggak gampang, bos. Nah, itu pertama. Yang kedua, hidupku hilang, bos. Karena aku ingin hidupku kembali lagi. Contoh, karena aku operasional seminggu, untuk operasional itu 4 kali seminggu. Berarti selama 4 hari ini aku harus ngurus bisnisku. Entah itu jualan keliling, entah itu ngambil telur ke kandang, ke supplierku. Entah itu aku harus ngirim telurnya lagi di luar jam keliling, kan di luar jadwal keliling. Dan 4 hari ini belum tentu fix loh. Bisa 5 hari, bisa 6 hari. Kadang you don't have life, bro. You don't have life. Bayangin, pulang kerja aku ngurus telur. Bahkan say hi dengan orang-orang di rumah, dengan
ibuku, kakakku yang terkadang datang ke rumah kan dengan pacar gue, just say hi, I can't do it, gue nggak bisa say hi sama mereka, oke? Ini faktanya kita sebagai pembisnis kecil bro. Tapi kan lu bisa pakai pegawai bos, kenapa nggak rekrut pegawai? Lu kira gampang rekrut pegawai bos? Lu kira gampang? Coba aja lu lihat rekrut pegawai. Jangankan gini, jangankan contoh yang gampang yang aku bisa ambil ya. Pelanggan gue kan bisnis juga kan, warung Madura kan. Nah, ownernya, kalau ada aku bisa ketemu sama owner Madura, ownernya ini bakal ngungkapin jeleknya orang-orang yang menjaga warung ini. Uangnya ditilep lah, barangnya dijual tapi apa istilahnya dipalsuin di stoknya itu. Nilep juga sih namanya. Apa lagi? Mereka bohong lah. Habis itu katanya warungnya tutup, buka harusnya seminggu, ternyata bukanya cuma 3 hari pas bosnya keluar kota. And something like that, you know, itu aja sudah ngebuka pikiran ke, oh gue nggak bisa nih, gue nggak bisa mempercayai ini orang ngurus bisnis gue. Bukan berarti gue nggak mau punya pegawai, gue mau punya pegawai bos, tapi dengan skala aku yang masih kecil ini, yang mana profitku 150, 250. No, I don't want, gue nggak mau isi pegawai dulu, oke? Karena gini bos, kalau kita jualan, uang itu harus dibayarkan langsung at the time, real time, oke? Pengen kalau orang lain ngejalanin awal mereka jujur, bos dapatnya segini, bos dapatnya 1 juta, bos. Nah, ketika mereka ada sesuatu di kehidupan mereka, contoh istri mereka hamil, contoh istri mereka kecelakaan, tapi nggak bilang ke aku misalnya, contoh anaknya mungkin jatuh, contoh dia mungkin dicari-cari rentenir misalnya, contoh dia suka main pinjol, contoh dia main pinjol, judi online, contoh dia kena pinjol misalnya, dia nggak bilang, nggak ada orang itu mau jujur hal-hal buruknya ke kita 100%, oke? Contoh seperti itu. Lu kira dia megang uang 1 juta, lu kira nggak diambil itu uang? Belum lagi plus dia bawa mobilnya yang gue beli susah-susah itu mobil carry, walaupun carry lama. Belum lagi dagangan gue di sana, itu bisnis modal gue loh. Itu kalau itu diambil, bangkrut gue. Hari itu gue bangkrut, bayangin, itu bisa ditilep sama dia. Tapi kan lu bisa bareng mah. Ya apa bedanya? Apa bedanya gue bareng sama nggak bareng? Sama aja, jam operasionalnya gue masih tinggi bos. Sama aja. Gue kan maunya biar dia sendiri, gue tinggal bayar aja, lu jalanin bisnis prosesnya gitu. Tapi masalahnya kan nggak gitu bos. Tidak ada hal seindah dongeng cerita rakyat bos. Tidak ada happy ending untuk itu. Bisnis itu hal yang kejam bos. Oke. Nah ini salah satu yang gue masih ingat. Gue thanks banget sama mentor gue yang ngajarin gue bisnis ini ya, bisnis soalnya ini. Dia nanamin satu kata yang masih gue ingat sampai sekarang. Anything can happen in business. Okay? Semua bisa terjadi di bisnis. Gue ulang lagi, semua bisa terjadi di bisnis. Lo ditilap, pelanggan lo hilang, mobil lo pecah bannya misalnya, mobil lo mogok pas lo lagi perlu-perlunya, mobil lo mogok pas lagi hujan deras. Habis itu pas hujan deras telur lu kebasahan total. Habis itu apa lagi? Yang buruk-buruk pokoknya. Semua hal buruk itu terjadi bos. Tapi hal baik ini harus diperjuangkan. Itu masalahnya. Itu. Makanya itu jadi pedoman gue. Semua hal bisa terjadi di bisnis. Yang gue pikirin adalah risiko terburuk. Selalu gue mikirin risiko terburuk. Hal bagus itu bonus. Just bonus. Tapi resiko terburuk itu bos, kita kalkulasiin benar-benar. Gue awalnya kalkulasiin benar-benar, oke, telur ini nggak boleh busuk, telur ini harus fresh, bagus dan segala macam. Gue tetap kehilangan pelanggan bos, hilang itu pelanggan yang baru itu bilang, telurnya kecil. Gue tahu sebenarnya orang-orang pelanggan baru itu dia bawa pelanggan sendiri karena apa? Dia bisa nyortir, dia bisa membawel ke suppliernya itu, dan suppliernya itu mau aja. Gue tahu mainnya mereka lebih bagus, mereka lebih rapi. Gue ngerti semuanya, gue udah nerima, gue kalah di hal yang kayak gitu. Dan gue nerima kekalahan itu, gue belajar. Sekarang masanya gue belajar, gue belum, saya akan belajar dari kesalahan, dan nanti pasti saya akan, enggak. Gue masih kalah bro, walaupun gue kalah,
gue masih ada rencana buat di bisnis. Oke, ada rencana. Gue nggak bisa bilang rencananya apa. Yang pasti adalah bisnis ini harus berubah. Itu yang gue pelajarin. Itu yang Tuhan mau ngasih tahu ke gue sekarang. Oke, kejatuhan ini, oke, ini buat kalian yang mau buat bisnis, buat UMKM dan segala macam. Ngertilah ada kondisi di mana kalian tuh benar-benar kalah loh. Kalian benar-benar kalah. Kalau kalian mau bangkit dari kekalahan tuh, kalian harus istilah mengorbankan sebuah hal. Kalau contoh gue, contoh ya, harus ngorbanin kerjaan, stop dari kerjaan ini. Yang perjadian ini, bukan perjadiannya yang nikmat, tapi gajinya tetap, bos. Nah, itu contoh satu. Bayangin gue stop dari kerjaan ini, yang gajinya ngasih gue 2,6, 2,7. Apakah bisnis itu akan memastikan gue bisa bayar hutang? Gue bisa makan? Apakah bisnis itu akan bisa menjamin, oh, gue akan jamin lu dapat 4 juta kalau lu mau selesai dari kerjaan lu. Kalau ada orang yang bilang gitu, jangan dipercaya, bos. Bullshit. Ingat, apapun bisa terjadi di bisnis. Ingat tuh, ingat. Di bisnis bisa terjadi apapun. Risiko boleh, bos. Take risk, mereka bilang. Take risk, mereka bilang. Kan, bullshit take risk itu. Gue mau bilang bullshit itu. Yang benar adalah kalkulasi risiko kalian, bro. Kalian tuh punya hidup. Bisnis dan kehidupan kalian itu harus seimbang. Jangan sampai ngorbanin hidup kalian demi bisnis. Bisnis ini sesuatu yang rapuh, bro. Kalau ini jatuh, sedangkan kalian ngorbanin hidup kalian ambruk jatuh di sana. Di sanalah cerita-cerita pembisnis bunuh diri lah. Pernah denger nggak? Gue pernah. Di media sosial banyak. Di sosialisasi ini enggak. Oke, udah. Bener nggak? Please lah, kalau misalnya angle-nya salah, maaf ya. Ini pakai HP soalnya. Dan gue nggak bawa tripod karena di bandara tripod itu terlalu sulit bawanya. Karena gue malas sih. Haha, YouTube. Kalian bisa baca nggak? Aku nggak tahu sih. Kalau punya kamera kan enak ya, ada screen depannya itu, jadinya ketika direkam bisa ngeliat screen depan. Ya, nggak baca ya. Oke, poin kedua, YouTube. Oke, jadi kalau di YouTube, semoga nggak ada orang. Semoga teman gue belum datang. Oke, di YouTube gue punya beberapa ide di YouTube ya. Yang satu adalah apa sih yang mau gue lakuin di YouTube sebenarnya, itu ceritanya. Jadi YouTube channelnya ini sebenarnya jujur ya, bro ya, video bahannya banyak, bos. Udah 30 giga kayaknya, tapi gue nggak ada waktunya. Kan gara-gara apa? Gara-gara poin pertama, si bisnis. Itu bahasa. Gue jadinya ketika gue mau ngerombak bisnis, waktu itu menjadi aset gue lagi, bro. Jadi bisnis itu gak ngambil waktu gue terlalu banyak lagi. Gue ada waktu buat ngedit video nih. Oke. Gue ada waktu buat sharing kayak gini, bro. Kalau gue misalnya ada yang order bisnis ini, gimana gue buat video kayak gini? Di YouTube ini aku awalnya pingin video edukasi. I'm not good at it. I'm not smart. Walaupun gue botak gini, gue gak pintar loh, serius. Gue gak pintar. Gue orang yang teknikal, gue orang yang eksekusi. Gue pintar eksekusi sesuatu. Misalnya orang ngomong, gue tahu caranya eksekusi yang paling benar, tapi gue nggak bisa teorikan. Gue menteori apa yang udah gue eksekusi. Gitu gue orangnya. Oke. Jadi yang pertama, tunggu ya, gue mau share. Karena gue suka di hotel, ngambil video di hotel, karena satu Casey Neistat ya, salah satu superstar di YouTube gue itu, dia kan sering ke hotel-hotel gitu. Dan gue ngerasa, kok lebih gampangan ngambil gambarnya di hotel kebandingan di rumah gue ya. Karena ya di hotel punya meja, punya apa gitu, naruh kamera di mana-mana asik juga. Apalagi belakang lu bersih. Nggak bersih banget sih. Yang gue, ya biarin lah, jangan dirapiin itu. Nanti kan urusan housekeeping. Oke, kita balik ke YouTube. Oke, kita balik. Nah, poin yang
bukan poinnya. Hal yang pertama yang mau aku bilang masalah YouTube ini adalah aku ingin YouTube ini lebih ke sharing perjalananku. Aku mungkin sedikit mengedukasi. Kalau ngena-ngenanya dikit edukasi, oke lah kan. Tapi kenapa aku itu lebih memprioritaskan apa namanya? Lebih memprioritaskan sharing. Karena apa? Gue pernah dulu buat video tentang edukasi, bro. Pernah. Tapi gue nggak ngerasa jadi gue nggak ngerasa jadi diri gue sendiri, bro. Di sana itu kayak I'm too much script. I'm just like, walaupun gue tersenak-senak, gue berusaha ngomong dengan baik, tapi gue ngerasa ngeliat videonya itu it's not me. It's not just like who the hell is this guy? Like, siapa sih ini? Bukan gue yang ngomong. Kalau kayak gini gue ngomong, gue ini cara gue ngomong, bro. Kalian mungkin ngeliat mata gue ke sana nggak ada skrip, serius nggak ada skrip. Oh mana skrip, nah mana skrip, mana skrip, nggak ada skrip. Gue pure pakai HP ini, nggak ada skrip. Gue ngomong gini biar pure, bro. Nah, tujuan pertama gue itu ngelatih diri gue ngomong depan kamera. Gue nggak tahu caranya, bro. Nggak tahu caranya ngomong depan kamera. Gue takutnya luar biasa ngomong depan kamera pas awal mau buat YouTube. Tapi keinginan besar itu, bro. Pengen banget. I want it. I just want it. Damn, how do I want it? How do I get this? Masalahnya, bro, ya, bukan masalah kameranya, bukan masalah tripod, bukan masalah apa. It's about me, okay? Being YouTuber, okay? Gue jadi YouTuber. Gue dah ngambil banyak diri gue pakai kamera. Kalian tahu berapa video yang udah gue ambil? Walaupun satu video yang baru gue upload di YouTube, video yang baru gue ambil itu, ya baru gini, bos. Udah banyak, bukan baru ya, udah banyak. Ada proses tersendat-sendatnya gue sampai sekarang bisa ngomong selancar ini, bos. Tapi awal-awal itu ya gue ngomongnya tersendat-sendat lah. Pasti ada kayak mungkin kalian lihat openingnya ini pas gue mau berangkat, ya gue lagi bingung. Habis itu gue ngerekam video kan. Habis itu gue beres-beres. Habis itu lihat jam. Oh shit. Pesawat gue mau jalan nih. Ya udah kita cepet-cepet. Habis itu gue nggak bisa ngomong kalau gue lagi beres cepet-cepet atau gue lagi kerja. Gue pasti kayak gitu. Tapi ya di YouTube ini itu misalnya gue apa sih konten yang bisa melatih diri gue sendiri agar gue itu bisa buat video tanpa skrip gitu loh. Kayak gue ngomong sama sahabat gue gimana caranya sharing. Gue ngomong sama sahabat gue misalnya, lancar, bro, istilahnya kayak temenan. Itu yang gue pengen lakuin di YouTube. Masalahnya ketika gue ngeliat HP gue, kamera depan HP gue kayak gue mau ngomong apa ya? Kayak gitu. Nah, jadinya gue itu pengennya gimana sih caranya melatih diri. Dan satu YouTuber yang gue tahu nggak ada skrip di sana, nggak ada skrip serius gue nggak ada skrip serius, nggak ada skrip. Gue pengennya kayak Casey Neistat. Kalau dia itu kalau dia itu bisa, kalau lu lihat videonya, mohon maaf ya bahasa Inggris, gue ngeliat, oh man, so natural. Kok bisa dia senatural itu? Dia take misalnya waktu dia mau kemana, misalnya mau ke Amsterdam misalnya, ngambil video itu kayak damn, lancar banget buat ngambil video, bro. Gue itu yang paling gue inspirasi. Damn, kayak banyak orang nih bisa ambil 10 take. Banyak orang kayak, hey guys, hey, you know what's kind of here, ya gimana, pokoknya tik satu sini, tik dua kesini, tik tiga. Nah, makanya gue pindah tempat ini karena gue terinspirasi dari dia. Gak boring videonya dia. Gue berharap gue bisa kayak gitu dia, dan gue belajar dari dia. Jujur, gue copy paste stylenya dia, tapi
bukan berarti gue harus jadi dia kan. Gue copy paste YouTube-nya dia, kebanyakan gue emang copy paste YouTube-nya dia, dan itu yang jadi inspirasi gue, itu yang bakal gue lakuin di YouTube. So satu announcement, satu pengumuman yang penting bakal gue lakuin di video ini mengenai YouTube gue adalah perjalanan 100 video pertama gue, termasuk video yang kemarin, yang video pertama itu. Berarti ini video kedua ya, lagi 98 video. Pengumuman pentingnya itu adalah 100 video pertama gue itu, gue nggak bakal pakai kamera mirrorless, DSLR. Pure gue bakal pakai HP gue Vivo. Sorry, gue nyebut merek. Gue bakal 100% pakai HP ini buat video. Yang gue upgrade cuma ini, audio kampret ini karena suaranya jelek kali, serius, hasil suaranya jelek. Gue bakal upgrade, kayak habis perjalanan ini gue mau upgrade deh, mumpung ada uang kan. Kalau emang kita meminati atau gue mau serius di YouTube, gue bakal ngelakuin 100% serius, bukan berarti YouTube aja, tapi hal-hal ini juga. Maka dari itu, menyangkut poin pertama tadi yang mana bisnis, kenapa gue take down bisnis gue mengubah bisnis gue, mengambil operasional yang lebih sederhana lagi, mengubah bisnisnya biar operasionalnya lebih dikit memakan waktu tapi tetap profit, dan gue bisa YouTube, gue bisa ada waktu buat kehidupan gue. Dan gue punya blog juga, oke, di Medium, bukan di blog seperti di Medium, ada Medium namanya. Di sana juga gue banyak nulis di sana. Dan itu yang gue mau. Itu kehidupan 2025. Gue ngelakuin goals tahun depan, gue lakuin sekarang. Makanya it's really urgent to me. Ini benar-benar kayak urgent sekali buat gue buat berubah di bisnis itu. Karena gue kayak take my time once again. But the risk is gue harus melepas semua profit gue itu. Gue harus relain gue minus lagi di bisnis. Itu yang gue mau di YouTube. Jadinya ya, gue pengen ngasih tahu kalian, semoga kalian ya tetap mau nonton video gue ya, walaupun memang end of the day gue jujur, gue ngelakuin karena uang. Tapi yang gue pastiin ke kalian, yang gue bisa jamin ke kalian, gue nggak setengah-setengah buat video, gue nggak buat vlog yang bosenin. Gue bakal berusaha sebisa mungkin menghibur kalian, sharing what I learn. Gue tanpa, kalau gue nggak suka ya gue bilang nggak suka gitu loh. Gue nggak suka maksa-maksain sesuatu juga, serius. Gue itu yang gue bisa janjiin. 100 video pertama ini gue bakal nyeritain, hey, gue bisa 100 video pertama hanya pakai Vivo loh, kamera Android, dan gue pakai laptop yang dari gue kuliah 2015, awal gue kuliah, dan masih bisa kepake tuh, masih bisa kok gue buat YouTube itu. Dan gue dapat subscribernya segini, view-nya segini, mungkin amin dapatnya 100.000, 200.000 view, subscribernya juga amin banyak juga, yang komen banyak juga. Gue senang kalau banyak yang komen juga sih. Tapi ya semoga kalian tetap enjoy ya. Oke, gue mohon maaf kalau emang gue ngelakuinnya buat uang, tapi gue pastiin hasil karyanya bakal bagus, oke? Hasil karya yang gue jual ke YouTube buat kalian membayar dengan itu, kalian gak kecewa dengan YouTube gue. Amin. Astagfirullah. Oke. Kelihatan nggak? Semoga kelihatan. Oke, video ketiga. So, udah hari next day dan temanku udah balik duluan. So jadinya aku sekarang bakal balik juga ke Bali dan catch up the plane. So yeah, enjoy the footage.
bandara sekarang. Sekarang aku di terminal 2, sekarang aku mau ke terminal 3. Kita lewat ini railway ya, ini aku bakal ke sana, maksudnya lewat sini jadinya ya. Setuju. Finally,